Hai, kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai produk bioaktif asam amino metionin. Kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Mawardatullah Dendang dengan NIM 19085, Niluh Ari Cahyani dengan NIM 19088, Brigita Vincentia Simanihuruk dengan NIM 19089, dan Nikadek Sita Amelia dengan NIM 19095. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, metionin adalah salah satu jenis asam amino esensial yang menjadi komponen penyusun protein. Sebagai asam amino esensial, metionin tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar, yakni dari makanan yang sehat maupun dari suplemen. Menurut Werden pada tahun 1984, metionin merupakan salah satu dari asam amino esensial. Oleh karena itu, harus tersedia dalam ransum dalam jumlah yang cukup. Selain itu, metionin adalah merupakan asam amino pembatas utama dari ransum ayam. Next. Terdapat dua jenis metionin, yakni L-metionin dan D-metionin. Susunan kimiawi antara L-metionin dan D-metionin ini sebenarnya tidak berbeda, namun keduanya memiliki konfigurasi molekul yang berlainan. L-metionin dan D-metionin ini dapat bercampur membentuk DL-metionin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya itu mengenai struktur dan karakteristik metionin. Di mana metionin sendiri mempunyai nama sistematik yaitu asam S2 amino 4 metil sulfanyl butanoat dengan rumus kimianya yaitu C5H11NO2S dengan massa molekulnya itu 149,21 gram mol dengan massa jenisnya yaitu 1,34 gram cm. Nah, metionin sendiri merupakan asam amino yang memiliki atom S. Metionin selain itu juga merupakan asam amino esensial yang sangat penting dalam sintesis protein, yaitu dalam bagian transkripsi yang menerjemahkan urutan basa nitrogen di DNA untuk membentuk RNA. Nah, biosintesis dari metionin sendiri dilakukan oleh tumbuhan dan mikroba menggunakan asam aspartat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, sumber metionin itu sendiri dapat ditemukan di buah-buahan, daging, ayam, sapian, susu, dari susu murni beberapa jenis susu, sayuran, bayam, bawang putih, jagung, serta kacang-kacangan seperti kapri, pistachio, kacang mete, kacang merah, atau jumlah metionin itu terbatas pada sumber protein nabati, sehingga diperlukan dalam jumlah yang besar untuk pertemuan susu dan sintesis protein. Metionin selalu diklasifikasikan sebagai asam amino pembatas utama pada peran dari metionin itu sendiri. Yang pertama, seperti yang diketahui itu sebagai asam amino pembatas pertama pada gas. Yang kedua juga berfungsi di fungsi fisiologi sebagai donor metil penting untuk menyediakan gugus metil yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh, contohnya metabolisme kolin, protein, dan karbohidrat. Metionin itu juga berfungsi mengurangi stres oksidatif dalam tubuh dengan meningkatkan senyawa antioksidan seperti glutathione. Metionin berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pakan dalam perkembangan berat badan, mempercepat pertumbuhan dan berat maksimal ayam, serta meningkatkan pertumbuhan bulu unggas dan memperbaiki produksi telur ikan. Metionin itu juga penting dalam metabolisme, menjaga kesehatan hati, menenangkan saraf yang tegang, mencegah penumpukan lemak di hati dan pembuluh darah, arteri, terutama yang mengalirkan darah ke otak, jantung, dan ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan pengaruh pada pakan. Jadi, pengaruh metionin dalam ransum ayam broiler umur 3-6 minggu, yaitu dengan pemberian ransum dasar yang disusun dari jagung dan bungkil kacang kedelai dengan kandungan protein rendah, diperlukan penambahan metionin ke dalam ransum tersebut, karena asam amino metionin merupakan asam amino pembatas dalam ransum. Tingkat metionin dalam ransum memberi pengaruh yang sangat nyata bagi peningkatan pertambahan berat badan dan penurunan konversi pakan. Next. Kemudian pengaruh pemberian metionin pada kucing. Meskipun bukan merupakan nutrisi esensial, namun kucing membutuhkan banyak metionin.
Nutrisi ini banyak terkandung pada daging, namun biasanya akan rusak saat pemrosesan. Untuk gejala klinis defisiensi metionin pada kucing, antara lain yaitu pertumbuhan yang terhambat, dermatitis yang disertai dengan krusta terutama di daerah mukokutaneus. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjabaran materi yang dijelaskan kelompok kami, yaitu metionin adalah salah satu jenis asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, serta menjadi komponen penyusun protein, di mana metionin sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni L-metionin dan D-metionin, yang memiliki struktur dan karakteristik yang khas, yang biasa ditemukan di buah-buahan, daging, susu, dan kacang-kacangan. Peran dan pengaruh metionin sendiri yang sudah diteliti yaitu sangat besar bagi perkembangan ayam dan kucing. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.